Kita masuk lagi ke kisi-kisi nomor 20 ya Bapak Ibu tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Apa itu motivasi dalam pendidikan? Yaitu dorongan internal atau eksternal yang mendorong siswa untuk belajar, mencapai tujuan, dan mengembangkan diri. Motivasi mempengaruhi tingkat usaha, ketekunan, dan minat siswa dalam pembelajaran. Apa saja Bapak Ibu jenis-jenis motivasi? Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, ya, termasuk dorongan belajar yang berasal dari dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu, minat, dan kepuasaan pribadi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, dorongan belajar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti hadiah, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan, yang pertama yaitu relevansi, ya. Pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan minat dan tujuan siswa. Yang kedua, autonomi, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengambil keputusan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami kemajuan dan memperbaiki kesalahan. Dan yang keempat adalah penguatan positif seperti pujian, penghargaan, ataupun pengakuan atas usaha siswa yang dapat mendorong perilaku belajar yang positif. Yang kelima yaitu tantangan yang sesuai. Materi pembelajaran harus menantang, tetapi tetap dalam batasan kemampuan siswa agar mereka merasa tertantang tanpa frustasi. Dan yang keenam, pencapaian tujuan kecil, ya. Jadi membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dapat membantu siswa merasakan keberhasilan secara bertahap. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu strategi guru untuk meningkatkan motivasi siswa ya. Yang pertama menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya kalau saya karena guru fisika, jika kita belajar misalnya tentang pengukuran ya, jadi kita hubungkanlah itu pengukuran di dalam kehidupan nyata seperti bagaimana seorang ibu di pasar itu menimbang cabai, apa alat ukur yang digunakannya ya. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Dan juga menyediakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran ya, dan mendorong siswa untuk menetapkan tujuan pribadi dalam belajar. Ayo Bapak Ibu kita masuk contoh soalnya ya. Seorang siswa bernama Aisyah menunjukkan penurunan minat belajar dan sering mengeluh bahwa materi yang diberikan terlalu sulit. Guru ingin meningkatkan motivasi belajar Aisyah menggunakan prinsip relevansi dan tantangan yang sesuai. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan guru? A. Memberikan materi tambahan yang lebih mudah untuk mendorong rasa percaya diri Aisyah. B. Menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan sehari-hari Aisyah. C. Memberikan penghargaan kepada Aisyah setiap kali dia menyelesaikan tugasnya. D. Menyuruh Aisyah bekerja dalam kelompok agar dapat belajar dari teman-temannya. Dan E. Menasihati Aisyah untuk lebih fokus pada belajar dan mengesampingkan aktivitas lain. Silakan di pause video ini Bapak Ibu, ya dikerjakan dalam waktu 35 detik dari sekarang. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B, yaitu skornya 5 ya. Menghubungkan materi dengan minat dan kehidupan sehari-hari adalah langkah yang paling sesuai dengan prinsip relevansi dan tantangan yang sesuai. Bapak Ibu yang menjawab C memiliki skor 4 ya. Penghargaan adalah motivasi ekstrinsik yang baik, tetapi bukan langkah pertama yang tepat. Bapak Ibu yang memilih A memiliki poin 3. Memberikan materi yang lebih mudah dapat membantu sementara, tetapi tidak menjamin motivasi jangka panjang. Dan yang D memiliki poin 2 ya. Belajar dalam kelompok bisa membantu, tetapi tidak langsung menangani minat Aisyah. Dan yang E memiliki poin yang terendah, memberi nasihat tanpa tindakan konkret ya itu cenderung kurang efektif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal yang kedua ya, mengenai konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Seorang guru mendapati bahwa sebagian besar siswa di kelas kurang antusias dalam belajar. Setelah berdiskusi, diketahui bahwa mereka merasa tidak ada manfaat praktis dari pelajaran tersebut. Apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa sesuai prinsip motivasi dalam pendidikan? A. Memberikan nilai tambahan kepada siswa yang menunjukkan ya antusiasnya dalam pembelajaran.
Yang B, membuat permainan atau kuis yang menyenangkan untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang C, menjelaskan hubungan antara materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. D, mengadakan lomba antar kelompok untuk meningkatkan kompetensi sehat. Dan E, memberikan tugas tambahan dengan hadiah bagi siswa yang menyelesaikannya lebih dulu. Silakan dijawab Bapak Ibu dalam waktu 35 detik dari sekarang. Maka jawabannya adalah C. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Memiliki skor 5 ya. Menjelaskan relevansi materi dengan kehidupan siswa adalah cara yang paling sesuai untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang menjawab B memiliki skor 4 ya. Permainan dan kuis bisa menyenangkan, tetapi fokusnya lebih pada suasana belajar, bukan motivasi intrinsik langsung. Bapak Ibu yang menjawab D memiliki poin 3. Lomba dapat meningkatkan motivasi, tetapi lebih bersifat ekstrinsik. Dan yang memilih A itu memiliki poin 2 ya. Memberikan nilai tambahan adalah bentuk motivasi ekstrinsik yang mungkin membantu, tetapi kurang mendorong motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, poin yang terendah yaitu E ya. Hadiah cenderung mendorong motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Bagaimana Bapak Ibu? Masih tetap semangat kan? Kita lanjut soal SJT yang ketiga, masih tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Dalam sebuah kelas, guru memberikan tantangan kepada siswa untuk menyelesaikan proyek kelompok yang besar dalam waktu 1 bulan. Namun, banyak siswa merasa terbebani dan kehilangan motivasi. Apa strategi yang paling efektif untuk membantu siswa tetap termotivasi? A. Memberikan penghargaan besar kepada kelompok yang menyelesaikan proyek lebih dulu. B. Memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil dengan target waktu tertentu. C. Mengurangi tingkat kesulitan proyek agar siswa tidak merasa terbebani. D. Membiarkan siswa memilih anggota kelompoknya sendiri untuk meningkatkan kenyamanan. Dan E. Memberikan sesi tambahan di luar jam pelajaran untuk membantu siswa menyelesaikan proyek. Silakan Bapak Ibu ya dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Itu memiliki skor 5 ya. Memecah proyek besar menjadi tugas kecil sesuai prinsip pencapaian tujuan kecil itu dapat membantu siswa merasakan kemajuan dan keberhasilan. Bagi Bapak Ibu yang menjawab D memiliki skor 4 ya. Memilih kelompok sendiri meningkatkan kenyamanan tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah beban proyek ya. Yang C memiliki skor 3, mengurangi tingkat kesulitan proyek membantu ya, tetapi bisa mengurangi tantangan yang sebenarnya memotivasi. Dan yang A memiliki skor 2, penghargaan besar dapat memotivasi beberapa siswa, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan beban kerja. Dan yang E memiliki poin 1 ya. Sesi tambahan mungkin membantu, tetapi belum tentu meningkatkan motivasi intrinsik. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap semangat ya. Kita masuk ke kisi-kisi nomor 21 ya. Mengembangkan motivasi siswa. Apa itu Bapak Ibu? Ya, yaitu dapat meningkatkan dorongan internal dan eksternal yang membuat siswa mau belajar, berusaha lebih keras, dan mencapai tujuan. Motivasi yang baik membantu siswa tetap terlibat dalam pembelajaran, mengatasi tantangan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Ini sama juga ya Bapak Ibu ya, jenis-jenis motivasi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor apa saja Bapak Ibu yang dapat mempengaruhi motivasi siswa? Tentu yang pertama lingkungan belajar. Jika suasana belajar yang positif ya dan mendukung sekali ya itu pasti nanti dapat mempengaruhi motivasi siswa ya. Apalagi kalau di lingkungan belajar di kelas itu ya juga dilengkapi dengan AC atau kipas angin ya. Nah, itu pasti nanti ananda kita juga termotivasi dalam belajar. Dan juga tergantung guru juga ya. Jadi bagaimana guru itu cara mengajarnya, sikapnya, dan hubungan dengan siswa sangat menentukan ya antusias siswa belajar dengan kita ya. Bukan pelajaran kita itu yang sulit ya seperti saya ya, bukan fisika itu menakutkan ya, tetapi bagaimana kita menyederhanakan ya konsep fisika yang sulit itu menjadi mudah kepada siswa dan nanti siswa akan senang belajar dengan kita. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan yang relevan dengan minat siswa itu dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Dan yang terakhir faktornya yaitu penghargaan dan umpan balik. Pengakuan atas usaha siswa itu dapat memotivasi mereka untuk terus berkembang.
Bagaimana Bapak Ibu strategi kita sebagai guru untuk mengembangkan motivasi siswa? Yang pertama memberikan tujuan yang jelas ya. Siswa perlu memahami apa yang harus dicapai dan mengapa itu penting. Yang kedua melibatkan siswa secara aktif. Gunakan metode interaktif seperti diskusi, proyek kelompok, atau permainan edukatif. Yang ketiga, menyediakan umpan balik positif. Siswa membutuhkan apresiasi atas pencapaian mereka, baik kecil maupun besar. Yang keempat, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Siswa lebih termotivasi jika mereka melihat manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyesuaikan tingkat kesulitan. Materi yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat mengurangi motivasi siswa. Masih tetap semangat kan Bapak Ibu? Kita lanjut latihan soal tentang mengembangkan motivasi siswa. Seorang guru mendapati bahwa motivasi belajar siswa kelasnya menurun drastis. Saat ditanya, banyak siswa merasa bahwa materi pelajaran kurang relevan dengan kehidupan mereka. Guru memutuskan untuk menggunakan pendekatan berbasis proyek yang relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Apa alasan pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi siswa? A. Siswa merasa tertantang untuk bersaing dengan teman-temannya. B. Proyek membantu siswa melihat hubungan antara pembelajaran dan dunia nyata. C. Siswa dapat memperoleh nilai yang lebih baik melalui pendekatan berbasis proyek. D. Guru dapat mengontrol proses pembelajaran secara lebih efektif. Dan E. Proyek memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok, mengurangi beban kerja individu. Silakan di post video ini Bapak Ibu dijawab ya dalam waktu 35 detik dari sekarang. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Opsi B memiliki skor 5. Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata adalah langkah yang sesuai untuk meningkatkan motivasi siswa, khususnya yang merasa materi kurang relevan. Ya, silakan Bapak Ibu dicatat skornya ya. Soal yang kedua, masih ya di kisi-kisi nomor 21 yaitu mengembangkan motivasi siswa. Seorang siswa sering terlihat enggan mengikuti pembelajaran karena merasa tidak mampu memahami materi. Guru ingin mengembangkan motivasi intrinsik siswa ini agar lebih percaya diri. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru? A. Memberikan tugas yang sangat mudah agar siswa merasa berhasil. B. Menyediakan pujian dan penghargaan setiap kali siswa menyelesaikan tugas. C. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa secara bertahap. D. Menugaskan siswa bekerja dalam kelompok agar dapat belajar dari teman-temannya. Dan E. Memberikan saran kepada orang tua agar membantu siswa belajar di rumah. Silakan di post video ini Bapak Ibu dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Opsi C memiliki skor yang paling tinggi yaitu 5 ya. Tantangan yang sesuai dan bertahap membantu siswa dapat mengembangkan motivasi intrinsik dengan merasakan pencapaian secara berkelanjutan. Silakan Bapak Ibu dicatat poinnya ya, sudah beberapa soal kita bahas tadi. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Wah, ternyata masih ada ya. Satu soal lagi ya tentang mengembangkan motivasi siswa. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa yang biasanya aktif menjadi pasif karena takut membuat kesalahan saat menjawab pertanyaan. Guru ingin menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk berani mencoba dan belajar dari kesalahan. Langkah mana yang paling sesuai untuk meningkatkan motivasi siswa dalam situasi ini? A. Memberikan poin tambahan kepada siswa yang berani menjawab meskipun salah. B. Menekankan pentingnya proses belajar daripada hasil akhir kepada siswa. C. Menghindari memberikan pertanyaan sulit agar siswa tidak merasa tertekan. D. Meminta siswa menjawab secara kelompok untuk mengurangi rasa takut mereka. Dan E. Memberikan jawaban langsung kepada siswa agar mereka tidak merasa gagal. Silakan di post video ini Bapak Ibu dijawab dalam waktu 35 detik dari sekarang. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. B memiliki skor yang paling tinggi yaitu 5. Menekankan proses belajar, membantu siswa fokus ya pada pengembangan diri daripada hasil, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik. Silakan dicatat poin-poinnya ya Bapak Ibu, tetap semangat. Mengembangkan motivasi siswa itu harus membutuhkan strategi yang berfokus pada relevansi, pencapaian bertahap, dan lingkungan belajar yang positif. Guru harus memahami kebutuhan siswa dan menggunakan pendekatan yang mendorong motivasi intrinsik untuk hasil belajar yang berkelanjutan.